Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, sudah siap ya buat belajar matematika wajib hari ini? Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah lanjutan materi dari minggu kemarin, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari lukisan di HP. Langsung kita mulai. Hari ini kita akan bahas mengenai program linear yang kedua, materi yang kedua, yaitu bagaimana cara menentukan SPT-LDV dari lukisan di HP. Masih ingat? SPT-LDV ini maksudnya adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau di sini ada istilah DHP, maksudnya adalah daerah himpunan penyelesaian. Ini adalah materi lanjutan dari materi yang sudah disampaikan di materi sebelumnya oleh Pak Andi. Kalau di pertemuan sebelumnya itu membahas bagaimana cara melukis daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ada, sekarang dibalik. Daerahnya sudah diketahui, sekarang tinggal kita tentukan bagaimana sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Nah, syaratnya yang pertama, buat adik-adik, biar nanti bisa menentukan SPT-LDV-nya, berarti kalian harus bisa juga menentukan bagaimana cara mencari persamaan garis lurus. Yang pertama, untuk mencari persamaan garis lurus, ada beberapa rumus yang akan kita pakai. Yang pertama adalah, kalau diketahui persamaan garisnya ini melalui dua buah titik sembarang. Ada X1, Y1 dan ada titik X2, Y2. Maka rumus yang akan kita pakai itu adalah Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikalikan X dikurangi X1. Lalu rumus yang kedua, kalau ternyata garisnya itu melalui dua buah titik, tapi titiknya adalah B, 0 dan 0, A. Kalau digambarkan seperti ini ya, ada sebuah garis, dia memotong sumbu X di titik B, 0 dan memotong sumbu Y di titik 0, A. Maka persamaan garisnya nanti adalah, ini tinggal kita kalikan, nih ya. Di sini ada A. Oke, titik A-nya kita kaliin sama X. Nah, berarti nanti dapat AX ditambah B-nya kalikan dengan Y, nanti dapat BY sama dengan A dikalikan B. Selanjutnya, kalau ternyata garisnya itu nempel nih sama sumbu X, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0. Tapi kalau garisnya nempel nih sama sumbu Y, berarti persamaan garisnya adalah X sama dengan 0. Sekarang, langkah menentukan SPT-LDV. Yang pertama, kalian tentukan dulu persamaan garisnya masing-masing. Yang kedua, kalau persamaan garisnya sudah diketahui, nah, tentukan tanda pertidaksamaannya. Kemarin ini udah dibahas ya oleh Pak Andi. Cuman kalau pakai cara saya, bisa juga dengan cara yang seperti ini. Cukup adik-adik lihat koefisien Y-nya saja. Nanti dilihat apakah koefisien Y-nya positif ataukah koefisien Y-nya negatif. Lalu di sini ada tanda kurang dari sama dengan, di sini ada lebih dari sama dengan. Kalau koefisien Y-nya positif, tandanya kurang dari sama dengan, berarti DHP yang nanti diarsir itu ada di bawah garis. Kalau tandanya lebih dari sama dengan, berarti DHP-nya itu ada di atas garis. Kalau koefisien Y-nya negatif, berarti berlaku kebalikannya. Kalau tandanya kurang dari sama dengan, maka DHP-nya ada di atas garis. Kalau tandanya lebih dari sama dengan, maka DHP-nya ada di bawah garis. Begitupun, misalkan ada persamaan garis pembatasnya, di sini ada X lebih dari sama dengan 0, artinya nanti DHP-nya ada di kanan sumbu Y. Kalau Y-nya lebih dari sama dengan 0, maka DHP-nya ada di atas sumbu X. Kalau DHP-nya di kiri sumbu Y, maka pertidaksamaannya X kurang dari sama dengan 0. Kalau di bawah sumbu X,
pertidaksamaannya Y kurang dari sama dengan 0. Yuk, contoh soalnya. Contoh soal yang pertama ya. Tuliskan SPT LDV dari DHP di bawah ini yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir. Kita lihat, ini sudah ada DHP-nya yang diarsir. DHP-nya dia dibatasi oleh garis L, dibatasi oleh garis K, dibatasi juga oleh sumbu X, dibatasi juga oleh sumbu Y. Maka langkah yang pertama, kalian harus menentukan dulu persamaan garisnya masing-masing. Nah, ini dia sistem persamaan garis pembatasnya ya. Tadi dibatasi oleh apa saja? Dibatasi oleh sumbu X. Berarti kalau dia dibatasi oleh sumbu X, mana sumbu X? Nih sumbu X. Berarti kalau dia dibatasi sumbu X, nanti persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan 0. Yang kedua, dia dibatasi oleh sumbu Y. Nih, berarti persamaan garisnya itu nanti adalah X sama dengan 0. Terus yang ketiga, dia dibatasi oleh garis yang merah nih, saya kasih nama dia garis L. Berarti kalau garisnya itu memotong sumbu X dan sumbu Y, kita pakai rumus yang mana tadi? Yang kedua, yang ini ya. Kita pakai A kali X ditambah B kali Y sama dengan A kali B. A-nya yang mana? A ini yang nempel di sumbu Y. Nih, berarti di sini adalah angka 6. Kita tulis di sini. Berarti ada 6 dikalikan X ditambah. Lihat, ini B-nya adalah angka 4. Berarti nanti 4 dikalikan Y sama dengan A kali B tadi. Berarti 6 dikalikan 4. Kita tulis di sini 6 kali 4 ya. Berarti kalau kita kaliin, ini jadinya berapa? 6X ditambah 4Y sama dengan 6 kali 4 hasilnya 24. Bisa nggak ini persamaan garisnya diperkecil? Bisa, sama-sama bisa dibagi oleh angka 2. Berarti kita bagi ini sama 2 kalau masih bisa diperkecil ya. Berarti didapat dari sini adalah, kalau dibagi 2 jadinya 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Oke, inilah persamaan garis L. Sekarang kita beralih ke persamaan garis K. Nih garis K yang warna biru. Nih ya. Nah, yang warna biru. Di sini kita lihat garis K-nya memotong sumbu Y di koordinat 0,4, memotong sumbu X di koordinat 8,0. Berarti pakai persamaan yang tadi ya. Sama nih. AX plus B sama dengan A kali B. Berarti 4 kita kalikan dengan X ditambah. Berarti ini 8 dikalikan dengan Y sama dengan 4 dikali 8. Nah, kalau kita hitung 4 kali 8 ini berarti dari sini didapat 4X ditambah 8Y sama dengan 32. Saya tanya, ini bisa nggak diperkecil? Bisa. Bisa dibagi berapa nih kalau diperkecil? Berarti ini tinggal kita bagi semuanya sama 4. Nanti didapat hasilnya adalah X ditambah 2Y sama dengan 8. Oke. Sekarang kalau persamaan garisnya sudah diketahui semua, langkah berikutnya kita tinggal menentukan tanda pertidaksamaannya. Sekarang lihat nih, di sini ada Y sama dengan 0. Nah, lihat ini ada sumbu Y, oke ya. Y sama dengan 0, tadi dibatasi oleh sumbu X. Berarti yang ini persamaan garisnya ya. Ini persamaan garis dari Y sama dengan 0. DHP-nya ini di atasnya garis atau di bawahnya garis? Di atasnya kan? Nih, DHP-nya itu ada di atasnya garis.
Kalau ada di atasnya garis, berarti ingat di atas sumbu X. Berarti nanti Y-nya tandanya harus lebih dari sama dengan 0. Nanti kita tulis di sini Y-nya lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita lihat sumbu Y nih, sumbu Y. DHP-nya ada di kanannya sumbu Y apa ada di kiri? Di kanan. Berarti kalau dia ada di kanan, mana yang di kanan? Di kanan sumbu Y, berarti tandanya X-nya lebih dari sama dengan 0. Terus, persamaan garis yang ketiga mana? Yang ini ya. Ada 3X ditambah berapa di situ? Ditambah 2Y sama dengan 12. Ini persamaan garis L. Mana garis L-nya? Ini garis L-nya. DHP-nya ada di bawah garis L atau di atas garis L? Di bawah nih. Berarti kalau di bawah, tadi apa? Kalau dia di bawah, terus koefisiennya yang positif, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Berarti ini kita ganti tanda sama dengannya pakai kurang dari sama dengan. Lalu garis yang keempat, ini ada garis K. Persamaan garisnya adalah X ditambah 2Y sama dengan 8. Mana garis K-nya kita lihat? Ini garis K-nya yang warna biru. DHP-nya ada di bawah garis apa di atas garis? Di bawah ya. Kalau di bawah, kita lihat koefisien Y-nya positif. Berarti nanti tandanya koefisien Y-nya positif, daerahnya di bawah. Berarti tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Kita ganti deh, ini tandanya jadi kurang dari sama dengan. Jadi SPTLDV dari gambar itu adalah, kita tulis semuanya ya. Berarti nanti Y-nya lebih dari sama dengan 0, X-nya lebih dari sama dengan 0, 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, dan satu laginya adalah apa? X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Selesai ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kedua ya. Tuliskan SPTLDV dari DHP di bawah ini. Kita lihat, ini ada DHP-nya yang saya arsir. Lalu dia dibatasi oleh garis N, dia dibatasi oleh garis M, lalu dia dibatasi juga oleh sumbu X, dan dia juga dibatasi oleh sumbu Y. Oke. Langkah yang pertama sama seperti contoh soal sebelumnya, kita akan mencari tahu dulu sistem persamaan garis pembatasnya. Yang pertama, dia katanya dibatasi oleh sumbu X. Tadi kalau dibatasi oleh sumbu X, maka persamaan garisnya nanti itu adalah, kita tulis di sini Y sama dengan 0. Yang kedua, DHP-nya dibatasi oleh sumbu Y nih, karena yang daerah yang diarsirnya hanya di kanan sumbu Y saja ya. Berarti dia dibatasi oleh sumbu Y, berarti nanti persamaan garisnya adalah X sama dengan 0. Lalu yang ketiga, dia dibatasi oleh garis M. Lihat garis M-nya, karena dia garisnya memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, maka kita pakai rumus kayak yang pertama tadi ya. AX tambah B sama dengan A kali B. Berarti kita kalikan, ini 8-nya dengan X, nanti didapat 8X ditambah, kita kalikan 4-nya dengan Y, berarti nanti dapat 4Y sama dengan 8 dikalikan 4. Dari sini kalau kita kaliin nanti dapat 8X ditambah 4Y sama dengan 32. Apakah persamaan garis ini bisa diperkecil? Bisa. Ini masing-masing bisa dibagi sama angka berapa? 4. Berarti kalau kita bagi sama 4, nanti persamaannya menjadi 2X ditambah 1Y sama dengan 8. Ini adalah persamaan garis M. Lalu berikutnya kita akan mencari persamaan garis N. Lihat persamaan garis N-nya yang warna merah.
dia juga memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Berarti sama pakai rumus yang tadi ya. 4-nya kalikan X, 6-nya kalikan Y. Berarti nanti dari sini kita dapat 4X ditambah 6Y sama dengan 4 dikalikan 6. Kalau kita hitung nanti didapat 4X ditambah 6Y sama dengan 24. Apakah ini bisa diperkecil angkanya? Bisa ya. Kita bagi aja sama berapa? 2. Kalau kita bagi 2 berarti nanti didapat 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Oke, kalau semua persamaan garis yang sudah diketahui, berarti sekarang tinggal menentukan tanda pertidaksamaannya. Kita dulu yang pertama, ada Y sama dengan 0. Kita lihat, dia dibatasi oleh sumbu X, daerahnya dia di atas garis apa di bawah garis? Di atas. Kalau semuanya ada di atas, berarti nanti tandanya adalah lebih dari sama dengan. Terus yang kedua, kita tulis persamaan garisnya X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu nih sumbu Y ya. Daerahnya ada di kanan atau di kirinya sumbu Y? Di kanan DHP-nya. Berarti kalau di kanan nanti tandanya lebih dari. Kalau di kiri berarti kurang dari ya. Terus persamaan yang ketiga, mana tadi? Ada 2X ditambah Y sama dengan 8. Kita lihat. Nah, ini garis M, ini garis M-nya warna biru. DHP-nya nih ada di atas garis apa di bawah garis? Di atas garis. Berarti kalau di atas nanti tandanya adalah lebih dari. Oke. Selanjutnya garis N, kita tulis di situ ada 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Kita lihat garis N, ini garisnya yang warna merah. DHP-nya ada di atas garis apa di bawah garis? Di atas ya. Kalau di atas berarti tandanya lebih dari. Nah, inilah sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya. Ada Y lebih dari sama dengan 0, ada X lebih dari sama dengan 0, ada 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 8, dan yang satunya lagi adalah 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Selesai. Oke, sekarang ke contoh soal nomor 3 ya. Kita lihat. Dari DHP pada gambar di bawah ini, maka tuliskan SPT LDV-nya. Kita lihat di sini ada gambar. Ini daerah yang saya arsir itu sebagai daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lihat dia dibatasi oleh garis AB, dibatasi oleh garis BC, dan dibatasi juga oleh garis CD. Dibatasi oleh sumbu X dan dibatasi oleh sumbu Y. Nah, berarti langkah yang pertama yang harus dilakuin, kita harus menentukan sistem persamaan garis pembatasnya. Yuk, yang pertama, karena dia dibatasi oleh sumbu X, maka persamaan garisnya tadi apa? Persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0. Yang kedua, dia dibatasi oleh sumbu Y. Nih, DHP-nya dibatasi oleh sumbu Y. Maka persamaan garisnya itu nanti adalah X sama dengan 0. Yang ketiga, karena garis AB itu adalah garis yang melalui dua buah titik, maka untuk menentukan persamaan garisnya, kita misalkan nih garisnya adalah garis L. Maka kita pakai rumus Y-1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikalikan X dikurangi X1. Yang mana Bu sebagai X1 sama Y1-nya, mana X2, Y2-nya terserah, boleh yang mana aja ya. Saya misalkan di titik A, ini 0-nya itu sebagai X1, 5-nya sebagai Y1. Sekarang di titik B, saya misalkan ini X2, 4-nya sebagai Y2. Kalau sudah, berarti sekarang tinggal dimasukkan. Kalau kita masukin, yo,
Berarti Y dikurangi Y1, tadi Y1-nya berapa? 5 sama dengan Y2-nya 4, Y1-nya 5 per bawahnya X2-nya 2, X1-nya 0 dikali sama X-nya tetap tulis X, X1-nya diganti sama angka 0. Nah, berarti dari sini nanti dapat Y-5 sama dengan 4 dikurangi 5, berarti hasilnya -1/2 dikalikan X dikurangi 0, berarti cukup X aja ya. Biar gampang lagi, angka 2 ini kita kalikan ke sini ya, kali silang. Berarti kalau 2 kali Y jadi 2Y, 2 dikalikan -5 jadi -10 sama dengan -X. Kita rubah, -X-nya pindahkan ke ruas kiri, berarti nanti dapat X plus 2Y, -10-nya pindahin ke ruas kanan sama dengan 10. Yo, sekarang kita lanjut ke persamaan berikutnya. Sekarang garis yang melalui titik B 2,4 dan titik C di titik 4,2. Saya misalkan ini adalah garis K. Yo, berarti sama ya, pakai rumusnya kayak yang di atas. Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikalikan X dikurangi X1. Mana yang mau jadi X1 Y1-nya? Berarti kita misalnya ini jadi X1, ini Y1. Berarti yang ininya adalah X2, ini Y2. Yuk kita masukin ya. Berarti kalau kita masukin, nanti didapat ada Y dikurangin Y1-nya 4 sama dengan Y2-nya 2 dikurangi Y1-nya 4 per X2-nya 4 dikurangin X1-nya 2 dikalikan dengan X dikurangi X1. Berarti X dikurangi 2. Berarti dari sini didapat Y min 4 sama dengan min 2 per 2 dikalikan X min 2. 2 sama 2 bisa nggak disederhanain? Bisa dong. Kita coret nih, cerot. Jadi 1 ya. Sekarang kita kaliin min ini ke dalam kurung. Berarti kalau kita kalikan ke dalam kurung dapatnya Y min 4 sama dengan min X min 1 dikali min 2, berarti jadinya plus 2. Sekarang kalau kita pindahin lagi min X-nya ke ruas kiri, berarti nanti dapat X ditambah Y sama dengan min 4 pindah ruas ke kanan, 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Ya, sekarang kita ke persamaan garis berikutnya ya, garis yang melalui titik C sama titik D. Oke, garis yang melalui titik C 4,2 dan D 5,0. Saya misalkan garisnya adalah garis M. Sama ya, pakai rumus yang di atas nih. Mana yang jadi X1 Y1-nya terserah. Cuma saya maunya X1-nya 4, Y1-nya 2. Nah, X2-nya 5, Y2-nya adalah 0. Oke, kita masukin nih. Kalau kita masukin berarti nanti dapat Y dikurangin Y1, Y1-nya 2 sama dengan Y2, Y2-nya adalah 0 dikurangi Y1 nantinya per X2. X2-nya 5 dikurangin X1-nya 4. Nanti dikalikan dengan X dikurangi X1. X1-nya adalah 4. Oke. Sekarang kita hitung. Dari sini kita dapat Y min 2 sama dengan min 2 per 5 kurangi 4, 1 dikalikan X min 4. Min 2 dibagi 1, min 2 ya. Nanti langsung dikalikan ke dalam kurung. Berarti kalau dikalikan Y min 2 sama dengan min 2X min 2 kali min 4 berarti plus 8. Buat jadi satu ruas X-nya ke ruas kiri, berarti nanti dapat dari sini 2X ditambah Y sama dengan 2-nya pindahin ke ruas kanan, berarti 8 tambah 2 hasilnya adalah 10.
Oke, 10. Nah, sekarang kalau sudah menentukan persamaan garisnya, sekarang tinggal kita tentuin tanda pertidaksamaannya. Tadi udah dicarikan persamaan garisnya. Yor, kalau tadi udah menentukan persamaan garisnya, sekarang tinggal menentukan tanda pertidaksamaannya ya. Udah saya tulis ini masing-masing persamaan garisnya tadi. Yang pertama ada Y sama dengan 0. Kita lihat Y sama dengan 0 itu berarti ini ya, sama aja dengan sumbu X. DHP-nya ada di atas sumbu X atau di bawah? Di atas kan? Berarti kalau di atas tandanya lebih dari sama dengan. Oke. Terus yang kedua, persamaan garisnya adalah X sama dengan 0, berarti itu sama aja dengan sumbu Y. Kita lihat, DHP-nya ada di kanan sumbu Y atau di kiri sumbu Y. Karena di kanan sumbu Y, berarti tandanya lebih dari sama dengan 0. Persamaan garis yang ketiga, ada X tambah 2Y sama dengan 10. Tadi ini adalah persamaan garis yang melalui titik A sama B ini. Nah, lihat garisnya, ini DHP-nya ada di bawah garis atau di atas garis? Di bawah. Berarti kalau di bawah tandanya kurang dari sama dengan. Garis yang keempat, ada X tambah Y sama dengan 6. Ini adalah garis yang melalui titik B sama titik C. Berarti yang ini ya. DHP-nya ada di bawah garis apa di atas garis? Di bawah kan? Kalau di bawah berarti tandanya nanti kurang dari sama dengan. Yang terakhir, kalau ada 2X tambah Y sama dengan 10, ini adalah garis yang melalui titik C sama D. Ini DHP-nya, berarti DHP-nya ada di bawah garis atau di atas garis? Di bawah, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Oke, kalau gitu jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari gambar itu adalah, kita tulis semuanya, Y lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, ada lagi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10, ada X tambah Y kurang dari sama dengan 6, dan satu laginya adalah 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. Sip, selesai. Sekarang kita lihat ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang keempat ya. Dari DHP pada gambar di bawah ini, tuliskan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Kita lihat di sini ya. Kalau tadi rata-rata DHP-nya hanya ada 1, sekarang DHP-nya ada 2. Ada yang di bawah, ada yang di atas. DHP-nya ini masing-masing dibatasi oleh 2 buah persamaan garis. Ada garis L, ada garis K. Yang ini dibatasi juga oleh sumbu X, dibatasi juga oleh sumbu Y. Begitupun dengan DHP yang atas. Dia dibatasi sumbu Y, dibatasi juga oleh sumbu X, dibatasi oleh garis K, dibatasi juga oleh garis L ya, yang merah sama yang biru. Nah, yang pertama sama halnya kayak tadi, kita cari sistem persamaan garis pembatasnya. Yo, karena dia dibatasi oleh sama sumbu X, ini berarti persamaan garisnya apa? Persamaan garisnya Y sama dengan 0. Dia dibatasi oleh sumbu Y. Nih, sumbu Y, berarti persamaan garisnya X sama dengan 0. Kita lihat di sini ada garis L nih. Garis L dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Berarti gampang ya, ini pakai rumus yang di awal tadi, yang kedua, yang AX tambah BY sama dengan A dikalikan B. Berarti kita tinggal kali ini 7-nya dengan X, berarti nanti didapat 7X ditambah ini ada 5, berarti 5Y sama dengan 7 dikali 5. 7 kali 5 berapa adik-adik? 35. Saya tulis 7X ditambah 5Y sama dengan 35. Oke. Sekarang kita akan mencari persamaan garis K-nya. Oke, persamaan garis K. Nih, garis K-nya. Dia memotong sumbu Y di titik 0,5. Dia memotong sumbu X di titik 9,0. Berarti 5-nya kaliin sama X,
nanti dapat berarti 5X ditambah 9-nya kalikan dengan Y, didapat 9Y sama dengan 5 kali 9. 5 kali 9, berapa nih 5 kali 9? Sama dengan 45. Oke. Jadi dari sini kita bisa dapat. Yo, tadi udah dapat ya. Ada 4 sistem persamaan garis pembatasnya. Yang ini kita buat jadi satu ruas. Berarti ini bisa saya tulis kalau dibuat jadi satu ruas adalah 7X ditambah 5Y min 35 sama dengan 0. Yang ini juga sama, kita buat jadi satu ruas. Berarti nanti ada 5X ditambah 9Y min 45 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau sudah, kita buat sistem tidak sama linear dua variabelnya, kita kasih tanda. Di sini yang pertama ada Y sama dengan 0. Kita lihat di sini Y sama dengan 0 itu sama dengan sumbu X. Nah, DHP-nya masing-masing semuanya di atas sumbu X nih. Berarti nanti tandanya adalah lebih dari sama dengan. Terus ada X sama dengan 0, berarti kaitannya sama sumbu Y. Kita lihat daerah yang diarsirnya ini ada di kanan atau di kiri sumbu Y? Di kanan ya. Kalau di kanan berarti tandanya juga lebih dari sama dengan 0. Sekarang, karena di HP-nya ada dua daerah yang diarsir, maka kita kalikan ya. Kita kalikan persamaan yang ketiga dengan persamaan garis yang keempat. Ada 7X plus 5Y 35 dikalikan 5X ditambah 9Y dikurangi 45. Kita lihat, untuk di HP yang pertama, kalau kita ambil di HP yang ini, kita lihat nih, di garis L, dia posisinya di bawah garis apa di atas garis? Di bawah ya. Karena dia di bawah garis, berarti nilainya itu nanti negatif. Dikali nih, negatif. Dikali nih, yang ini satunya lagi, persamaan garis K. Nah, daerahnya dia di bawah garis apa di atas garis? Di bawah. Kalau di bawah berarti nilainya nanti akan negatif juga. Kalau negatif dikali negatif, berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah positif. Berarti kalau hasilnya positif, kita kasih tandanya di sini adalah lebih dari sama dengan. Oke. Bu, misalkan mau pakainya DHP-nya yang atas ini, bisa nggak? Bisa dong. Kita lihat nih DHP-nya. Untuk garis L, kita lihat posisi garis L-nya yang warna merah. DHP-nya ada di atas garis apa di bawah? Di atas. Kalau di atas itu nilainya positif apa negatif? Positif. Tulis. Dikali garis M-nya, garis K-nya lihat. DHP-nya juga ada di atas garis K. Berarti dia juga bernilai positif. Kalau positif dikali positif, berarti nanti hasilnya positif. Nah, jadi mau lihat di HP yang mana aja hasilnya sama-sama positif, maka tetap di sini ditulisnya lebih dari sama dengan. Jadi SPTLDV-nya bisa kita tulis ya. Nanti di sini ada Y lebih dari sama dengan 0, ada X lebih dari sama dengan 0, dan ada 7X plus 5Y min 35 dikali sama 5X ditambah 9Y min 45 lebih dari sama dengan 0. Selesai. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang terakhir, contoh soal yang kelima. Ini sebenarnya contoh soal yang paling gampang ya. Tuliskan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari gambar di bawah ini. Kalau ada gambar yang seperti ini, mana di HP-nya? Ini seperti biasa, di HP-nya adalah daerah himpunan penyelesaian yang saya arsir. Dia dibatasi oleh berapa buah garis? Ada garis G, ada garis H, ada sumbu X, dan ada sumbu Y. Oke, berarti pembatasnya ada 4. Kalau dia dibatasi oleh sumbu X, berarti persamaan garisnya apa tadi? Sama ya, Y sama dengan 0. Kalau dibatasi oleh sumbu Y, itu garisnya adalah X sama dengan 0. Berikutnya kita lihat persamaan garis G. Nih, garis G adalah garis lurus yang memotong sumbu X di angka 8. Berarti ini persamaan garisnya adalah X sama dengan 8.
Untuk garis H, kita lihat garis H ini adalah garis lurus yang memotong sumbu Y. Di angka berapa? Di angka 5. Berarti kita bisa tulis persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan 5. Kalau sudah, tinggal kita tentukan tanda pertidaksamaannya saja. Yang pertama ada Y sama dengan 0. Kita lihat nih sumbu X. DHP-nya ada di atas garis, apa ada di bawah sumbu X? Semuanya ada di atas ya, berarti tandanya lebih dari sama dengan. Terus yang kedua ada X sama dengan 0, berarti ini ada kaitannya sama sumbu Y. Dia DHP-nya di kanan sumbu Y atau di kiri sumbu Y? Di kanan ya, berarti kalau di kanan tandanya juga lebih dari sama dengan. Oke, persamaan yang ketiga. Ini ada X sama dengan 8. Mana X sama dengan 8? Kita lihat di gambar. Garis G, nih garis G, DHP-nya ada di kiri apa di kanannya garis? Di kiri ya. Kalau di kiri berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan. Lalu yang terakhir ada garis H, itu ada Y sama dengan 5. Berarti kita lihat Y sama dengan 5, ini dia. Daerahnya DHP-nya ada di bawah garis apa di atas garis? Di bawah ya. Berarti kalau di bawah tandanya juga kurang dari sama dengan. Inilah sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya. Sampai sini kalau ada yang bertanyain, tanyain aja ya.